Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hafizah Ramadhani dalam laporan praktikum agroklimatologi dalam judul penggunaan anemometer. Baik, perkenalkan nama saya Hafizah Ramadhani dengan NIM 2502016 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Kita next ke slide selanjutnya. Latar belakang. Angin merupakan salah satu unsur iklim yang memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan. Kecepatan angin dapat mempengaruhi proses penguapan, penyerbukan tanaman, serta penyebaran hama dan penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kecepatan angin yang akurat untuk memahami kondisi lingkungan secara lebih baik. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Dengan adanya anemometer, data mengenai angin dapat diperoleh secara langsung dan objektif, sehingga tidak hanya berdasarkan perkiraan. Pengukuran ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti pertanian, meteorologi, dan penerbangan. Dalam bidang pertanian, informasi mengenai kecepatan angin dapat membantu petani dalam menentukan waktu yang tepat untuk kegiatan seperti penyemprotan pestisida, irigasi, dan perlindungan tanaman. Dengan demikian, penggunaan anemometer menjadi penting untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang efektif dan meningkatkan hasil produksi secara optimal. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan selama pengamatan. Yang pertama ada anemometer, yang kedua ada alat tulis, dan yang ketiga ada handphone. Cara kerja. Anemometer bekerja dengan memanfaatkan gerakan angin untuk memutar sensor yang ada pada alat. Pada jenis yang paling umum, terdapat beberapa mangkuk kecil yang terpasang pada poros. Ketika angin tertiup, mangkuk tersebut akan berputar. Semakin kencang angin yang tertiup, maka putaran mangkuk akan semakin cepat. Putaran ini kemudian diubah menjadi sinyal atau data kecepatan oleh alat, lalu ditampilkan dalam bentuk angka pada layar, biasanya dalam satuan meter per detik atau kilometer per jam. Pada anemometer digital, proses ini dibantu oleh sensor elektronik yang secara otomatis menghitung kecepatan putaran dan mengkonversinya menjadi nilai kecepatan angin. Dengan prinsip tersebut, anemometer dapat memberikan informasi yang cukup akurat mengenai kondisi angin di suatu lokasi, sehingga sangat bermanfaat dalam pengamatan cuaca maupun kegiatan pertanian. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 8 hari, kecepatan angin diukur pada 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Pada pagi hari, kecepatan angin umumnya berada pada kisaran 0,0 sampai 1,0 meter per sekon dan didominasi oleh kategori sangat lemah hingga lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pada pagi hari, kondisi udara cenderung tenang karena pemanasan matahari belum maksimal. Memasuki siang hari, kecepatan angin mengalami sedikit peningkatan dengan kisaran 1,0 sampai 1,8 meter per sekon, namun masih termasuk dalam kategori lemah. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemanasan matahari yang menyebabkan perbedaan tekanan udara sehingga memicu pergerakan angin. Pada sore hari, kecepatan angin kembali menurun dengan kisaran 0,0 sampai 1,6 meter per sekon, yang sebagian besar masih berada pada kategori lemah hingga sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya intensitas panas matahari sehingga pergerakan udara menjadi lebih kecil. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kondisi angin di lokasi pengamatan tergolong rendah dan relatif stabil. Kecepatan angin yang rendah ini cenderung tidak memberikan tekanan besar pada tanaman, namun juga dapat menyebabkan proses penguapan dan sirkulasi udara menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kondisi ini masih aman bagi pertumbuhan tanaman, tetapi perlu diperhatikan dalam kegiatan seperti penyemprotan agar hasilnya tetap efektif.
Kesimpulan, berdasarkan data pengamatan, kecepatan angin di lokasi penelitian cenderung rendah dan tidak banyak mengalami perubahan signifikan sepanjang hari. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada siang hari, nilai yang diperoleh tetap berada pada kategori lemah, sehingga menunjukkan bahwa kondisi angin relatif tenang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lingkungan pengamatan memiliki pergerakan udara yang minim, yang umumnya tidak beresiko merusak tanaman. Namun, rendahnya kecepatan angin juga dapat menyebabkan kurangnya sirkulasi udara sehingga berpotensi meningkatkan kelembapan di sekitar tanaman. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan yang baik agar kondisi tersebut tetap mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Sekian hasil video praktikum saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.